Salam untuk kalian. Selamat datang di negeri Agra. Kami sangat menghargai keramat tamahanmu, wahai raja. Aku punya permintaan untukmu. Kau adalah ayah dari istriku. Kau bisa katakan apapun permintaan. Sesuai dengan tradisi, ibu dari pengantin baru wanita tidak seharusnya ikut serta ritual ini. Tapi dia datang ke sini ingin bertemu dengan Joda. Bolehkah dia menemui Joda saat ini? Kau tidak perlu meminta izin, kau juga mempunyai hak. Tentu saja kau boleh menemui putrimu. Sabnam, tolong segera antarkan Yang Mulia ke kamar Joda. Tidak, Maham Angga. Ini pertama kalinya Yang Mulia datang ke Agra. Jadi biarlah, aku akan mengantarnya sendiri ke kamar Joda. Silakan, Yang Mulia. Itu dia istriku. Ibu? Joda? Tuhan memberkatimu. Ibu, kenapa di sini? Ibu ingin bertemu denganmu, itu sebabnya Ibu kemari. Silakan kalian berbincang-bincang. Aku permisi dulu. Yang Mulia, Joda tidak tahu apapun tentang budaya dan tradisimu. Kalau dia berbuat kesalahan, aku mohon maafkan dia. Kenapa kau berpikir seperti itu? Putrimu sangat bijaksana, Yang Mulia. Akan kukatakan kalau kau menginginkan itu. Akan kukatakan pada ayahmu sama seperti perkataan. Dia cepat belajar. Benarkah? Sebagai contoh semalam, aku mengajarkannya tentang salah satu tradisi kami. Dan harus kuakui, dia sangat cepat belajar. Kau selalu lupa. Patung Dewa Krishna ada di kamar ini. Kau tidak seharusnya memakai sepatu di depan patung dewa. Maafkan aku. Aku lupa. Padahal dia telah mengingatkanku semalam. Kenapa tanganmu terluka, Joda? Tanganmu terluka? Kurasa kau mendapat luka ini semalam juga. Dia tidak melewatkan kesempatan untuk mempermalukanku. Ingatlah, aku bisa mengatakan yang sebenarnya kapanpun, Joda. Silakan kalian berbincang-bincang dulu. Baiklah. Aku permisi. Apa keadaan baik-baik saja seperti kelihatannya, Joda? Aku tidak mengerti apa maksud ibu. Kau tidak tahu betapa ibu mengkhawatirkanmu. Ibu terus bermimpi buruk tentangmu. Tapi karena ibu melihatmu sekarang, makanya ibu yakin. Ibu bahagia sekali. Karena kau baik-baik saja. Ibu tidak menyangka kalau Raja Jalal ternyata baik hati dan dermawan. Dia memang pria yang baik, Ibu. Semua baik-baik saja seperti yang Ibu lihat. Ibu tahu, dia memutuskan untuk merawat Mansing dan melatihnya berperang. Benarkah? Iya. Ayahmu akan senang mendengar hal itu, Nak.
Yang Mulia, aku bawa kabar buruk dari Jaun Purcunar dan Rohtas. Kelihatannya ada pemberontak di daerah itu. Akan kupikirkan dulu. Pedang ini sudah ditempa khusus untukmu, Yang Mulia. Aku mempunyai pengumuman yang akan kukatakan. Aku menunjuk Raja Barmal sebagai Iman Sabdar. Dengarkan aku, Raja Barmal. Mulai hari ini, kau akan dikenal sebagai Imam Besar Sabdar dari Kerajaan Mughal. Menurut peraturannya, kau akan memiliki 338 kuda, 100 ekor gajah, 80 unta, 20 keledai, dan 160 kereta angkut untuk membayar biaya perawatan. Dan kau akan diberikan 30.000 koin emas. Dan untuk itulah kau harus hadir bersama dengan pasukanmu setiap kali Raja memberi perintah padamu. Katakan, Yang Mulia, apa kau menerima tanggung jawab ini? Akan kulaksanakan perintah Raja. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Kau telah memberikanku hadiah yang mahal dan langka. Untuk itu, aku ingin mengundangmu makan malam. Aku merasa sangat terhormat atas tawaran ini, Yang Mulia. Tapi sesuai tradisi kami, orang tua mempelai wanita tidak makan dan minum di tempat menantunya. Aku tidak bisa makan bersamamu, Yang Mulia. Aku mohon maaf karena penolakan tawaranmu. Ada terlalu banyak tradisi dan ritual. Aku mengundangmu makan malam agar aku dapat kesempatan merasakan masakanmu. Hanya itu. Yang Mulia, Anda tidak perlu khawatir. Karena adikku Joda, dia sangat pintar soal memasak. Dia memiliki banyak keahlian. Dan rasanya aku ingin sekali makan masakan Joda. Kenapa kakak memuji kemampuan memasakku? Sekarang Raja Jalal punya kesempatan lagi untuk memperolokku. Kalau mereka pengembara, mereka tidak akan memakai bendera ini. Pelayan, kau harus menumbuknya sedikit lagi. Pelayan, sini, biar aku buatkan. Tidak akan kuberikan kesempatan dia mempermalukanku. Kalau terjadi sesuatu pada makanan yang kubuat, dia akan mengkritikku di depan semua orang. Kenapa? Moti, rasanya aku benar-benar kesal. Harus memasak untuk orang yang kubenci. Tenanglah, jangan berpikir kau melakukan ini karena sang raja. Tapi berpikirlah kau melakukan ini untuk orang tuamu. Aku kemari untuk memberitahukan sesuatu, Yang Mulia. Sesuai peraturan, sebelum makanan disajikan kepada Yang Mulia, orang yang menyiapkan makanan harus mencicipinya dulu. Kau pun harus mengikuti peraturan yang sama. Ini adalah untuk melindungi raja. Tenanglah, sudah aku cicipi. Raja akan baik-baik saja makan makanan ini. Kau boleh mencicipinya kalau kau mau.
makanan ini terasa enak sekali. Silakan dicicipi, Yang Mulia. Aku bisa melihat Jalal sulit mengendalikan emosinya. Aku yakin dia akan mengamuk pada Joda sebentar lagi. Kenapa Jalal makan masakan pedas itu tanpa komentar? Apa yang ingin dibuktikan? Mereka pengembara. Mereka tidak akan memakai bendera ini. Jalal, apa yang terjadi? Kenapa kau mendadak pergi dari sana? Mintalah Joda untuk kemari. Kau mau aku memanggil Joda kemari? Kenapa? Apa dia salah? Cepat, suruh dia kemari. Iya. Aku rasa ini pertama kalinya Raja merasakan makanan kita. Mungkin saja dia tidak menyukai rasanya. Tapi makanannya enak, Kakak.
Aku sudah mencicipinya sebelum dihidangkan. Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Raja ingin berbicara. Kau ingin bertemu denganku? Aku tidak ingin bertemu denganmu. Tapi aku hanya ingin tahu kenapa kau melakukan ini padaku. Kenapa kau membuat masakan ini sangat pedas? Apa kau tidak tahu? Koki-koki terbaik di dunia semua menanti masakan mereka untuk aku cicipi. Saat aku merasakan masakan yang dibuat koki kerajaan, mereka menganggapnya kehormatan. Tapi kau menyajikanku makanan yang menjijikkan. Aku tidak berkata apapun di depan semua orang, karena aku menjaga janjiku padamu. Aku tidak ingin permalukanmu di depan semua orang. Tapi kau memanfaatkan kebaikan hatiku. Kurasa aku harus memberimu pelajaran. Kurasa kau berusaha menakutiku, tapi kau tidak akan berhasil. Kau bicara apa? Ku tegaskan, aku tidak takut padamu. Itu karena aku tidak melakukan kesalahan. Kelihatannya kau tidak suka mengakui bahwa kau berbuat kesalahan. Tapi aku bukan orang yang bisa menerima penghinaan dan dipermalukan. Kau sepertinya tidak sadar. Dengan menyajikan makanan seperti itu, aku bisa memberimu hukuman yang mengerikan. Aku bisa saja membuatmu mati di depan keluargamu. Kau memang kelihatannya ahli dalam hal memasak, tapi tetap saja kau membuat makanan yang sangat tidak enak. Apa aku tidak tahu akibat dari menyajikan makanan seperti ini? Tetap saja aku tidak merasa takut padamu. Itu karena aku tidak membuat makanan yang pedas. Jadi maksudmu kau berusaha untuk mengatakan bahwa ada orang yang mau mengerjaiku? Aku tidak tahu apakah ada yang mengerjaimu. Entah siapa yang menambahkan cabai pada makanan itu setelah aku masak. Tapi yang ku tahu adalah aku sudah merasakannya dan rasanya enak. Dan kau memang benar tentang satu hal. Aku ahli dalam hal memasak dan tidak akan membuat masakan pedas. Aku tidak akan sengaja membuat orang sakit setelah makan masakan yang kubuat. Dan aku orang yang paling peduli dengan keadaan keluargaku. Itulah sebabnya aku mendatangimu dan memintamu untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku menerima syaratmu. Kulakukan meskipun aku tidak suka. Dan kau juga setuju memenuhi permintaanku pada saat itu. Lalu apa alasannya bagiku? Apa alasannya bagiku sengaja berbuat itu kepadamu? Keluargaku tidak akan tahan melihatku menderita. Dan aku juga tidak akan tahan melihat mereka menderita. Itulah sebabnya selama mereka di sini, aku tidak akan berbuat apapun. Seperti menyalahi janjiku untuk menyakiti perasaan mereka. Aku akan menjaganya. Itu artinya kau hanya peduli dengan perasaan keluargamu. Kau tidak peduli dengan keadaanku. Kau tidak takut padaku. Tapi kau tidak bisa melihat keluargamu. Baiklah. Aku akan bicara pada ayahmu dan kukatakan pendapatku sebenarnya tentang dirimu. Akan kukatakan alasan sebenarnya aku menikah denganmu. Tidak. Kau tidak boleh melakukan itu. Tetap akan kulakukan itu. Aku akan segera bicara pada Raja Barmal.
Ya Tuhan, orang tuaku akan tahu yang sebenarnya. Apa yang harus kulakukan? Kalau mereka pengembara, mereka tidak akan memakai bendera ini. Aku telah berbuat kesalahan besar, Moti. Seharusnya tidak kutunjukkan amarahku di depan raja. Sekarang dia akan melanggar janjinya untuk membalas dendamnya. Raja Parmal, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bukan sebagai raja, tapi sebagai menantumu. Ibu dan ayah mengira aku bahagia di sini. Tapi raja akan mengatakan yang sebenarnya. Dia akan mengatakan bahwa pernikahan kami tidak berarti. Itu pasti akan menyakiti hati ayah dan ibuku. Apa yang kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan apa yang belum pernah diceritakan putri. Dia menyembunyikannya dari. Akan lebih baik kalau saja tidak diminta untuk memasak. Coba saja ini semua terjadi saat orang tuamu sudah pulang ke Amer. Apa yang harus kulakukan, Moti? Bagaimana aku menjelaskannya pada ibu? Joda. Yang Mulia menemui ayahmu. Kemarin saat kau bilang semua baik-baik saja di antara kalian berdua. Ibu tidak percaya hal itu. Tapi ibu tahu kenapa Yang Mulia melakukan ini. Tolong percayalah padaku, Ibu. Joda, kau tidak perlu menangis begini. Ibu yakin dia pasti sudah melihatmu menangis. Dia meminta pada ayahmu agar kami tetap tinggal di sini selama beberapa hari. Hingga kau merasa tenang dan juga tidak menangis lagi. Itu artinya dia tidak menceritakan apapun. Dia meminta orang tuaku tinggal di sini. Tapi aku tidak tahu apa alasannya berbuat ini. Dia pasti ingin memanfaatkan orang tuaku untuk memenangkan perang dingin ini. Pasti seperti itu. Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa, Bu. Ibu benar-benar mengkhawatirkanmu, Joda. Karena sebelumnya, ibu tidak tahu keadaanmu. Tapi, setelah datang ke sini, ibu lega sekali. Terkadang takdir itu memang sangat adil. Karena ternyata sang raja tidak seburuk perkiraan kita sebelumnya. Sekarang berhentilah menangis. Karena ayahmu sudah menerima permintaannya. Janganlah menangis. Orang lain mungkin tidak mengerti, Dewa. Tapi kau tahu yang sebenarnya, bukan? Raja telah dengan sengaja meminta orang tuaku tetap di sini selama beberapa hari. Dia ingin memanfaatkan keadaanku. Dia ingin aku berpura-pura bahagia di depan semuanya. Agar dia bisa menyiksaku saat kami berdua saja. Kenapa kau biarkan hal ini terjadi, Dewa? Kenapa tidak kau hentikan ini? Kenapa, Dewa? Kau tertawa. Yang Mulia, apalagi yang diharapkan? Dan aku rasa dia tidak bisa tinggal di Agra dalam waktu lama ini. Setelah apa yang terjadi kemarin, aku tidak akan melepaskan. Selama beberapa hari ini, aku tidak akan ke kamarmu. Kenapa tidak
tidak langsung kau hukum saja dia dan akhiri semua masalah ini? Balas dendam itu seperti anggur. Semakin lama, semakin baik. Pasti akan kuhukum dia, akan kusiksa dia setiap saat. Tapi dia harus tetap tersenyum di hadapan orang tuanya. Sekarang aku tahu kenapa kau tidak suka bermain catur akhir-akhir ini. Kalau kau punya kesempatan memainkan seseorang sungguhan, kenapa kau harus memainkan bidak catur yang tidak hidup? Yang mulia, apa yang kau lakukan? Aku ingin terbiasa dengan sesuatu. Apa itu? Ada sebuah kisah lama. Seorang raja diberikan racun dalam dosis yang kecil sejak dia masih anak-anak. Lambat laun tubuhnya terbiasa. Untuk menerima racun itu, tubuhnya tidak merasakan akibat apapun dari racun itu. Jadi aku ingin terbiasa dengan Joda. Kurasa ketakutan Maham Angga ada alasannya. Joda bisa saja merampas sesuatu darimu. Yang kau pikir tidak ada. Maksudku adalah hatimu. Apa maksud? Dia ingin kau membencinya, yang mulia. Tapi kau ingin terbiasa dengan sikap kurang ajarnya itu. Bagus sekali. Apa kau orang yang sama? Orang yang selalu menuliskan takdirnya di pedangnya. Kau berhasil membuat banyak kesatria pemberani takluk. Tapi aku harus memuji Joda. Karena dia telah menaklukkanmu. Joda tidak akan bisa menaklukkanku. Tidak akan. Kalau mereka pengembara, mereka tidak akan memakai bendera ini. Muti, hari ini aku merasa sangat gelisah meskipun sudah berdoa pada Dewa Krishna. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa langkah selanjutnya yang diambil Raja. Harus kuakui bahwa dia sangat jahat padaku. Dia ingin sekali menyerangku dengan memanfaatkan kehadiran orang tuaku. Aku harus menahan semuanya dengan senyuman di wajahku. Aku tidak peduli yang dilakukannya selama itu dilakukan padaku. Tapi dia sudah membuktikan kelicikannya dengan menyeret orang tuaku ke dalam masalah ini. Dia menganggap harga dirinya dan egonya adalah segalanya. Dia tidak menghargai perasaanku, Moti. Moti, tolong bawakan piring doaku ke sini. Tapi aku juga tidak akan menyerah. Kalau dia tidak tahan makan makanan pedas, lalu kenapa dia memintaku untuk memasak? Dia tidak tahan cabai dari Amer, padahal aku wanita dari Amer. Moti, kenapa kau diam saja? Ada apa? Apa normamu membolehkanmu menguping pembicaraan orang lain? Apa kau diizinkan seperti ini? Apa normamu membolehkanmu merendahkan orang lain? Pembicaraan ini hanya antara aku dan Moti. Kau tidak punya hak untuk mendengarkan pembicaraan kami. Aku punya hak mendengar apapun perkataan tentang diriku. Kau telah mengubah hidupku menjadi permainan.
Dan sekarang kau seret orang tuaku ke dalamnya. Tapi kau tidak ingin aku setidaknya membagi kesedihanku dengan orang lain. Itu yang ingin kukatakan padamu. Tidak akan bisa bercerita pada siapapun tentang penderitaan yang kuakibatkan. Kau tidak takut padaku, kan? Sekarang kau akan rasakan takut. Aku sengaja meminta orang tuamu untuk tinggal di sini, agar kau terus takut. Dengan langkahku selanjutnya, lalu makanan pedas yang pernah kau berikan pada saat itu telah memicu amarah. Sekarang kau harus menanggung akibatnya. Aku berjanji padamu. Dan kau tahu pasti bahwa aku tidak pernah melanggar janji. Perhatian semuanya, Raja dari Hindustan yang mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Raja dari Hindustan yang mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Terlihat jelas dari sikap diamu bahwa ratu barumu telah memperolokmu lagi seperti biasa, bukan? Dan aku juga tahu, Yang Mulia, bahwa kau pasti akan membalasnya. Kau tidak meminta orang tuanya untuk tinggal tanpa alasan, bukan? Inilah alasannya. Inilah alasan aku begitu dekat denganmu. Kau selalu tahu apa yang sedang kupikirkan. Yang Mulia, tidakkah kau pikir kau terlalu menganggap penting masalahmu dengan istri barumu? Dia itu tidak penting. Kita tidak perlu membuang waktu memikirkan dirinya. Setelah aku mandi, bagaimana kalau kita main catur, Yang Mulia? Oh iya. Aku punya ide yang bagus, Yang Mulia. Ide yang luar biasa. Ini tentang istri barumu. Kurasa kau mulai tertarik dengan permainanku. Kenapa tidak? Aku tidak melakukan sesuatu yang menarik sudah sejak lama. Lagi pula, aku juga punya hak atas selirmu itu. Lalu apa idemu? Aku putuskan ikut bermain. Ideku adalah besok aku akan bermain catur dengan Joda. Tentunya di depan seluruh penghuni istana. Luar biasa. Kau akan memainkannya dan dia akan kalah. Di depan semua orang, harga diri dan egonya akan hancur. Tapi aku ingin imbalan atas itu. Imbalan ini akan meningkatkan semangat. Bagaimana, Yang Mulia? Apakah Yang Mulia setuju? Katakan. Kau setuju? Keinginanmu adalah perintah bagiku. Kau tidak perlu bertanya. Katakan saja apa yang kau inginkan. Aku ingin sebuah janji. Bahwa kau akan memberikan setiap saat ku minta sesuatu. Bagaimana, Yang Mulia? Baik. Besok aku pasti akan mengumumkan janjiku di depan istana. Tapi kau harus pastikan satu hal. Kau harus hancurkan harga dirinya. Kau harus mengalahkannya. Jika aku akan bertanding dengan Joda, sudah aku pastikan dia pasti akan kalah. Aku akan menunggumu di luar. Aku tidak minta maaf padamu, karena itu bukan kesalahanku. Tapi kau tidak memperhatikannya.
Dan kalau kau pikir juga bahwa aku akan menjadi budakmu hanya karena aku mengambil kalungmu, maka kau salah besar. Aku tidak akan menganggapmu. Sekarang permainan ini pasti menarik. Kalau Raja Hindustan saja tidak bisa mengendalikanku, apalagi perempuan yang tidak tahu diri ini. Ini untuknya. Skakmat. Kalau mereka pengembara, mereka tidak akan memakai bendera ini. Aku tidak bisa berhenti memikirkan dia. Apa yang kau lakukan? Kau membuatku menunggu lama. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Aku membawakan sesuatu untuk ibu. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tidak bisa melepaskanmu. Rahim, tangkap aku kalau bisa. Rahim, jangan seperti itu. Ayo tangkap aku. Siapa itu? Siapa di sana? Bukan siapa-siapa. Siapa nama orang yang bukan siapa-siapa ini ya? Aku Abdul Rahim Khan Ekana dari Kerajaan Mughal. Jadi apakah orang penting di Kerajaan Mughal? Kau baru saja bilang kau bukan siapa-siapa. Rahim, di mana kau? Rahim? Ibu. Salam Ratu Joda. Salam. Putramu lucu sekali. Terima kasih. Aku minta maaf padamu. Mewakilinya, seharusnya dia tidak masuk ke kamarmu. Anak-anak itu seperti malaikat Tuhan. Mereka bebas pergi kemanapun. Tapi kau adalah Ratu Kerajaan Mughal. Tidak ada yang boleh masuk kamarmu tanpa izin, kan? Rahim, ayo minta maaf. Untuk apa aku minta maaf? Kalau dia ratu, berarti aku anak raja, kan? Kau? Iya, aku ibunya Rahim, istri dari raja, namaku Salimah Sultan. Kau lebih tua dariku. Kumohon terimalah salamku ini. Ibu, sudah bicaranya. Ayo tangkap aku. Kalau tidak, aku tidak mau makan. Ratu Joda, sampai bertemu ya. Selamat tinggal. Ayo. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Siapa orang-orang itu? Mereka bilang mereka pengembara. Tapi mereka bersikap seperti seorang pengkhianat. Apa ada alasan kenapa menganggap mereka pengkhianat?
Coba lihat ini. Bendera itu milik seorang raja Hindu. Kalau mereka pengembara, mereka tidak akan memakai bendera ini.